inilah biodata daripada saya. Jadi dengan adanya biodata ini saya tidak perlu memperkenalkan. Kita langsung aja masuk kepada bab 1. Bab 1 tentang rancangan sistem informasi pendaftaran anggota baru pada organisasi keluarga besar Ambayang di Kota Batam berbasis web. Ini adalah judul. Jadi masuk bab 1 adalah pendahuluan. Pada bab 1 ini ada 5 subbab. Yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini diceritakan tentang dalam di era modern saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana setiap orang dapat menemui atau menerima informasi dengan cepat. Dan informasi yang cepat dan akurat juga dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Next, slide berikutnya. Pada organisasi di Ambayang ini ada sejarahnya atau sejarah singkat yang saya ambil dan saya masukkan ke dalam slide ini. Jadi inilah sejarah singkatnya tentang latar belakang berdirinya organisasi di Ambayang. Kita next lagi. Pada organisasi di Ambayang ini juga ada visi organisasi. Ada visi organisasi yaitu untuk menghimpun keluarga di Ambayang yang berdomisili di perantauan dan sekitar perantauan dalam suatu wadah untuk menyamakan persepsi dalam mencapai suatu tujuan untuk membangun kampung halaman di Ambayang. Ada visi. Setelah visi masuk ke misi organisasi. Di sini misi organisasi ada 4 poin, yaitu yang pertama untuk erat hubungan kekeluargaan di antara sesama anggota dalam perkumpulan besar di Ambayang. Yang kedua, SDM dimulai dari lingkungan tempat tinggal dengan potensi SDA yang ada. Yang keempat, yang ketiga adalah keluarga besar di Ambayang bergerak di kemanusiaan. Yang keempat, dengan gerakan 2.000 rupiah atau disingkat menjadi Gadar, sistem menggalang dana secara online lewat WhatsApp. Kita slide selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuannya untuk menjalankan visi dan misi kemanusiaan dan sasarannya bagi keluarga yang kurang mampu. Kita next lagi. Kita next. Organisasi di Ambayang juga akan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam proses organisasi ini. Organisasi di Ambayang kegiatan khusus, di mana kegiatan mempunyai beberapa kegiatan di bidang pendidikan, perumahan sosial, budaya, dan lain-lain. Next lagi. Kita masuk ke subbab kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang ada, yaitu bagaimana merancang website pada sistem informasi sebuah organisasi di Ambayang yang sementara sedang berjalan khususnya di Kota Batam dan seluruh Indonesia pada umumnya. Ke subbab yang ketiga yaitu batasan masalah. Pada batasan masalah ini, sistem informasi pendaftaran pada anggota organisasi di Ambayang tentunya ada batasan masalah yang akan dihadapi. Next, selanjutnya. Subbab keempat, tujuan perancangan. Tujuan perancangan ini adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi pendaftaran anggota baru organisasi di Ambayang, khususnya di Kota Batam dan Indonesia pada umumnya, agar lebih mudah dan lancar. Di dalam tujuan perancangan ini ada 4, yaitu yang pertama memberi kemudahan dan kelancaran pada pendaftaran anggota baru. Yang kedua, dapat membuat suatu sistem pendaftaran anggota baru organisasi. Yang ketiga, mempermudah pengecekan kembali pada anggota organisasi. Yang keempat, perancangan dapat membantu sistem informasi organisasi yang lebih akurat dan dapat menggunakan karakterisasi otomatis. Kita masuk ke subbab kelima yaitu mengenai manfaat perancangan. Inilah manfaat perancangan. Manfaat perancangan itu ada 4 poin di dalamnya. Kita masuk
ke slide berikutnya lagi, next. Masuk pada bab kedua, landasan teori. Pada bab kedua ini menceritakan tentang bagaimana yang dipaparkan tentang penjelasan mengenai bagaimana tentang tinjauan pustaka yang dipakai pembuatan analisa dan perancangan aplikasi pendaftaran anggota baru organisasi di Ambayang berbasis web tersebut. Next. Bab 2, bab 1 yaitu penelitian perancangan terdahulu. Menurut kawan-kawan, pada tahun 2018, perancangan adalah suatu proses untuk membuat dan mendesain sistem yang baru. Sedangkan menurut Romney dan Steinberg dalam punya Sri Mulyani 2017, perancangan adalah setiap rancangan yang harus memenuhi kebutuhan penggunanya dan dapat berfungsi dengan baik. Fungsi timbul dari akibat adanya kebutuhan manusia dalam usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup serta kehidupan dalam semesta ini. Next. Kita masuk ke yang kedua, tentang definisi sistem informasi. Informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mengolah data menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya, serta bermanfaat untuk mengambil keputusan atau di masa yang akan datang. Pada definisi sistem ini ada 5 syarat. Inilah 5 syaratnya pada slide. Kita next lagi. Secara garis besar definisi sistem dibagi lagi menjadi bagian, yaitu yang pertama sistem fisik dan sistem abstrak. Pada definisi informasi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama data, sistem, dan informasi. Next lagi. Kualitas sistem dibagi menjadi 6, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, ekonomis, efisiensi, dapat dipercaya yang keenam. Next saja. Inilah contoh atau gambar dari analisa sistem informasi, yaitu input data. Data dapat diinput, diproses, data dikeluarkan atau output data. Kita masuk pada bab 3, analisa dan perancangan sistem. Analisa dan perancangan sistem. Di sini ada 5 kerangka kerja analisa sistem, yaitu yang pertama, mendeskripsikan masalah, mengumpulkan data, yang ketiga, mempelajari literatur, yang keempat, perancangan sistem, yang kelima, implementasi sistem. Dari kerangka kerja ini dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu analisa sistem lama dan analisa sistem baru. Pada analisa sistem baru itu contohnya adalah data flow diagram atau dan diagram konteks, yaitu menggambarkan suatu proses dari seluruh sistem dan hubungan input dan output antara sistem tersebut. Nah, inilah contoh perancangan database-nya, yaitu ada administrator, ada anggota, ada sistem informasi sendiri, dan ada quest atau pilihan menu. Administrator memasukkan nomor induk peserta dan password ke sistem, lalu sistem dapat login, lalu update, diedit, lalu di logout. Itu juga anggota memasukkan nomor induk pesertanya serta password ke dalam sistem, lalu sistem dapat login, update, edit,